Pemain Crystal Palace Jairo Riedewald dikabarkan tertarik perkuat timnas Indonesia. Pemain Crystal Palace, Jairo Riedewald, dikabarkan tertarik memperkuat timnas Indonesia. Hal itu diketahui dalam unggahan yang dikeluarkan akun Instagram pemain keturunan, ID. Secara singkat, Jairo Riedewald menjawab iya. Ketika ditanya apakah pernah dihubungi PSSI sebelumnya, pesepak bola 27 tahun itu mengatakan waktu yang akan berbicara. Selalu mungkin, memperkuat timnas Indonesia. Waktu yang akan berbicara, tulis Jairo Riedewald di akun Instagramnya, Jriedewald, dalam screen capture yang ditampilkan akun Instagram pemain keturunan, ID. Meski begitu, diambil atau tidaknya Jairo Riedewald tergantung pelatih timnas Indonesia, Shin Tae-yong. Menurut PSSI, mereka akan memproses naturalisasi pemain keturunan atas rekomendasi pelatih Shin Tae-yong. Satu hal yang pasti, Jairo Riedewald merupakan pemain jempolan. Sejak 2017, gelandang berambut kribo ini memperkuat Crystal Palace. Total selama hampir 7 musim memperkuat Crystal Palace, Jairo Riedewald turun dalam 91 pertandingan dengan koleksi 3 gol dan 1 assist. Untuk musim ini, pemain yang dapat mentas sebagai bek tengah dan gelandang bertahan ini telah turun dalam 4 pertandingan Liga Inggris 2023 hingga 2024. Sebelum memperkuat Crystal Palace, Jairo Riedewald menjadi pemain andalan Ajax Amsterdam pada 2014 hingga 2017. Dalam periode tersebut, Jairo Riedewald turun dalam 93 pertandingan dengan koleksi 3 gol dan 3 assist. Berkat bantuan Jairo Riedewald, Ajax Amsterdam memenangkan trofi Liga Belanda 2013 hingga 2014. Ia juga mengemas 3 caps bersama timnas Belanda senior, tepatnya di kualifikasi Piala Eropa 2016 pada 2015. Menurut aturan FIFA, Jairo Riedewald masih bisa memperkuat timnas Indonesia, mengingat yang bersangkutan tidak lebih dari 3 kali memperkuat timnas Belanda. Tugas berat Shin Tae-yong menanti, ini jadwal timnas Indonesia usai Piala Asia 2023. Lolosnya timnas Indonesia ke fase 16 besar Piala Asia 2023 menjadi modal positif bagi sang pelatih Shin Tae-yong untuk meneruskan kiprahnya di tanah air. Setelah tim Garuda terhenti di babak gugur itu, Shin Tae-yong masih memiliki tugas berat selanjutnya, yakni kualifikasi Piala Dunia 2026. Ia juga direncanakan bakal menangani Indonesia untuk tampil di Piala Asia U23. Piala Asia U23 2024 dipastikan bakal berlangsung pada 15 April sampai 3 Mei 2024. Tim Merah Putih tergabung di grup A bersama Qatar, Australia, dan Yordania. Dengan prestasi tim senior yang bisa mencapai 16 besar, PSSI pun memberikan target kepada Shin untuk membawa tim U23 lolos ke 8 besar. Skemanya tentu saja wajib finish sebagai pemuncak klasemen atau peringkat 2 grup A. Namun, skema itu akan sulit diwujudkan mengingat tim lawan di grup A bukan sembarangan. Qatar sebagai tuan rumah akan tampil Spartan, kemudian Yordania tampak kuat dan dominan sejak kualifikasi. Yordania bahkan mampu membuat 12 gol dan tidak kebobolan sama sekali. Satu tim lainnya adalah Australia, tim yang tak diragukan lagi sebagai salah satu favorit juara tahun ini. Di sisi lain, Indonesia belum bisa dipastikan dapat memboyong skuad terbaiknya. Sejumlah pemain yang berlaga di luar Indonesia seperti Ivar Jenner, Justin Hubner, Rafael Struijk, Elkan Bagot belum tentu bisa tampil sebab mereka punya kontrak di klub Eropa, terlebih agenda itu tidak masuk kalender FIFA. Shin Tae-yong berkata performa timnas Indonesia tidak kalah dari Australia, penampilan terbaik di Piala Asia 2023. Pelatih timnas Indonesia, Shin Tae-yong, menilai bahwa performa timnya tidak kalah dari timnas Australia di babak 16 besar Piala Asia 2023 Qatar. Timnas Indonesia memang dibantai Australia 4 gol tanpa balas di Jassim bin Hamad Stadium, Al Rayyan, pada Minggu, 28 Januari 2024, malam waktu Indonesia Barat. 4 gol Australia ke gawang timnas Indonesia dicetak oleh gol bunuh diri Elkan Bagot pada menit ke-12, Martin Boyle pada menit ke-45, Craig Godwin pada menit ke-89, dan Harry Soutar pada menit ke-91. Di babak pertama, timnas Indonesia menunjukkan permainan yang mengesankan.
Tim berjulukan skuad Garuda itu mampu melepaskan 5 tembakan, dengan 1 di antaranya mengarah ke gawang Australia. Secara keseluruhan statistik, timnas Indonesia juga tidak tertinggal jauh dari Australia. Soal penguasaan bola, misalnya, skuad Garuda membukukan 48%. Bahkan dari segi persentase akurasi operan, timnas Indonesia yang mencatatkan 81% lebih unggul atas Australia yang memperoleh 80%. Saya merasa bahwa kami tidak kalah dalam hal level performa dengan Australia, ujar Shin Tae-yong dalam konferensi pers setelah pertandingan. Saya pikir satu di antara alasannya adalah karena para pemain melakukannya dengan baik. Saya hanya memberikan instruksi kepada pemain dan mereka mengikutinya dengan baik, imbuh Shin Tae-yong. Shin Tae-yong menganggap bahwa penampilan timnas Indonesia kontra Australia menjadi performa yang terbaik sepanjang Piala Asia 2023. Kami tetap kalah karena tingkat pengalaman yang berbeda dan konsentrasi tertentu. Suatu hari, kami akan memainkan level yang sama, jelas Shin Tae-yong. Sebelumnya di penyisihan grup Piala Asia 2023, timnas Indonesia sudah menghadapi timnas Irak namun kalah 1-3, menang 1-0 atas timnas Vietnam, dan takluk 1-3 dari timnas Jepang. Sejujurnya, jika saya menilai kinerja tim ini, pertandingan ini adalah pertandingan terbaik di antara yang lainnya, ucap Shin Tae-yong. Piala Asia 2023, Kapten Vietnam ingin balas dendam ke timnas Indonesia di kualifikasi Piala Dunia 2026. Kapten Vietnam Du Hang Dung ingin membalas dendam ke timnas Indonesia di putaran kedua kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Vietnam telah tersingkir dari Piala Asia 2023 setelah kalah dari timnas Indonesia dengan skor 0-1 pada laga grup D di Abdullah bin Khalifa Stadium, Doha, 19 Januari 2024. Satu gol yang membuat Vietnam kalah adalah gol dari Asnawi Mangkualam lewat sepakan penalti. Du Hang Dung memberikan semangat kepada tim setelah hasil yang tidak sesuai harapan di Piala Asia 2023. Tim Vietnam belum mendapatkan hasil yang diinginkan dalam 3 pertandingan terakhir. Kami menghadiri turnamen dengan kekuatan banyak pemain yang berpartisipasi dalam turnamen untuk pertama kali, kata Du Hang Dung. Tapi bagi saya, baik pemain yang bermain atau tidak, kami sudah berusaha semaksimal mungkin di setiap sesi latihan, dari hari pertama hingga hari terakhir. Usaha dan dedikasi kalian patut diapresiasi. Kalian juga patut bangga telah berkontribusi yang terbaik ke tanah air. Meski kalah, kami semua berusaha semaksimal mungkin hingga menit terakhir. Tidak semua tim nasional bisa melakukan itu, meski kami bermain tanpa pemain. Itu adalah sesuatu yang sangat saya banggakan, ujarnya. Lebih lanjut, Du Hang Dung meminta pemain yang masih muda tidak menganggap diri mereka pemain muda pada latihan Maret mendatang. Apun meminta untuk memberikan performa terbaik. Saya adalah pemain yang lebih tua. Mungkin ini Piala Asia terakhir yang saya ikuti, kata pemain 30 tahun itu. Saya sangat senang bisa bersama Anda. Mungkin di turnamen ini, banyak pemain yang hanya dianggap sebagai talenta muda. Tapi saya ingin dari pemusatan latihan berikutnya, kalian tidak akan ada lagi yang menyebut kalian pemain muda. Karena kalian sudah merasakan kualifikasi Piala Dunia 2026 dan Piala Asia 2023. Di dalam tim, usia tidak ada batasnya. Tidak ada turnamen tim nasional yang ada batasan usia. Jangan, saya tidak berpikir Anda adalah pemain muda. Saya berharap pada sesi latihan bulan Maret mendatang, ketika pelatih memanggil, tidak ada yang dianggap sebagai pemain muda. Kami hanya memiliki pemain dalam performa terbaik, memberikan yang terbaik untuk tim tuan rumah. Tidak ada lagi yang namanya pemain muda atau tua di sini ketika kita semua adalah satu tim, ujarnya. Sementara itu, pemain Hanoi FC itu tak sabar dengan datangnya bulan Maret. Di mana pada bulan tersebut putaran kedua kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia kembali berlanjut. Vietnam akan bertandang ke markas timnas Indonesia pada 21 Maret 2024. Setelah itu Vietnam menjamu timnas Indonesia pada 26 Maret 2024. Ia pun ingin membalas kekalahan. Sekaranglah waktunya bagi kita untuk menantikan bulan Maret mendatang, kata Du Hang Dung, dilansir dari Bongda Plus.
Tidak ada yang lebih indah daripada jika Vietnam dapat memperoleh kembali hutang kekalahannya melawan Indonesia. Saya berharap demikian. Kegagalan baru-baru ini adalah sesuatu yang saya tidak ingin. Mari kita jabarkan dan ingat mengapa kita kalah. Maret mendatang, kita akan siap bertanding ulang, di hadapan sorak-sorai 80.000, 90.000 penonton tim kita. Mari kita perjuangkan apa yang telah kita lakukan, dengan semangat yang lebih kuat, ujarnya.